Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang sangat berbahagia kepada seluruh ibu-ibu Aisyah sekota Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan wakaf. Kenapa saya mengambil tema berkenaan dengan wakaf? Karena kita tahu akhir-akhir ini ada yang muncul persoalan di Jember, ya, kemudian dilanjutkan di Bandung, yang berkaitan dengan aset-aset Muhammadiyah. Meskipun telah berbadan hukum, atau Muhammadiyah telah berbadan hukum, dan objek wakaf tersebut telah bersertifikat, namun faktanya ada beberapa pihak atau pihak-pihak yang mempersoalkan atau mempermasalahkan itu. Untuk itu, harapan dengan materi wakaf ini, ibu-ibu dari pimpinan ranting, pimpinan cabang, yang kemudian ada aset-aset yang di situ pengelolaannya di bawah Aisyah Muhammadiyah, harapannya segera dilakukan proses balik nama atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, sebenarnya apa itu wakaf? Sudah sering kita mendengar ya wakaf begitu. Kalau kita lihat dalam kompilasi hukum Islam buku 3 mengenai perwakafan, wakaf itu sendiri karena perbuatan hukum ya. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum. Jadi ini perbuatan hukum artinya tercatat, seharusnya tertulis, yang mana itu boleh dilakukan oleh seseorang ya, maupun kelompok maupun badan hukum. Di sini bahasanya yang memisahkan sebagian dari benda miliknya, artinya memang harus terpisah antara benda atau barang yang kita wakafkan itu dengan harta milik si wakif. Wakif adalah orang atau badan hukum yang dia mewakafkan benda miliknya itu. Jadi harus terpisah. Jangan sampai kemudian menyatu. Di beberapa tempat yang menimbulkan sengketa, itu bisa jadi dulu ikrarnya adalah wakaf, namun belum sempat diproses atau balik namakan kepada badan hukum atau si nazir. Ya, nazir adalah kelompok atau badan hukum ya, yang dia diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf itu. Ya. Jadi kemudian si wakif bisa jadi kemudian meninggal dan ada keturunan-keturunannya, ini berpotensi kalau belum dibalikkan nama kepada badan hukum nazir yang dimaksud, maka berpotensi untuk bersengketa. Nah, maka untuk mengantisipasi itu, ya, proses pensertifikatan tanah wakaf, kalau itu memang berupa tanah dan itu sangat penting untuk segera dilakukan. Ya. Karena apa? Untuk mengantisipasi adanya sengketa di kemudian hari. Selain ada unsur-unsur ya, wakaf itu, selain ada unsur-unsur dia perbuatan hukum, ya,
dari seseorang boleh, atau kelompok orang, atau badan hukum, yang dia harus memisahkan ya sebagian dari benda miliknya, milik pribadinya. Kemudian dan melembagakannya. Melembagakannya berarti menyerahkan kepada nazir itu untuk selama-lamanya. Guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Nah ini. Untuk selama-lamanya ini yang dijadikan pegangan, pedoman untuk proses wakaf itu, bahwa untuk selama-lamanya memang diserahkan. Namun apa yang terjadi? Misal ada sengketa ya, tanah wakaf itu ya, si wakif kemudian bisa menyerahkan, tapi kemudian kalau secara yuridis itu belum dilakukan, belum balik nama kepada nazir yang berbadan hukum tadi ya, maka nanti dikhawatirkan kemudian keturunan dari si wakif tidak mengetahui itu, mungkin keturunan kedua, ketiga atau keberapa gitu ya. Ini yang dikhawatirkan ada sengketa. Karena apa? Penyerahan itu untuk selama-lamanya. Tapi ingat, kepentingannya harus jelas untuk ibadat misalnya, atau untuk keperluan umum lainnya, tapi harus sesuai dengan ajaran Islam ini yang perlu digarisbawahi. Digunakan untuk ajaran Islam, mau digunakan tidak hanya untuk masjid musola saja, tapi keperluan umum lainnya, tapi sesuai dengan ajaran Islam untuk lembaga pendidikan dan sejenisnya, kesehatan dan lain-lain. Nah, di sini sebenarnya kriteria dalam benda wakaf itu apa? Gitu kan. Apa saja nih benda, namanya benda. Berarti segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai. Ini harus bernilai ya, menurut ajaran Islam. Benda bergerak atau tidak bergerak berarti kan bisa di sini kendaraan ya, kemudian benda tidak bergeraknya itu berarti tanah ya, rumah kan itu ya. Tapi harus memiliki daya yang tidak hanya sekali pakai saja, habis tidak. Nah, ini harus memiliki nilai juga menurut ajaran Islam. Nah, yang paling penting selain ada wakif, nazir, ya, benda wakaf, nanti ada ikrar, ya, ikrar yang harus dinyatakan dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya itu. Nah, kemudian selain itu ada PPAIW, dia pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ini biasanya yang petugas pemerintah nih ya, yang mana berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada nazir. Ini dari KUA biasanya, gitu ya. Itu yang paling penting ya untuk awal berkenaan dengan wakaf. Nah, kalau begitu, nih biasanya nih banyak nih ya, Aisyah maupun Muhammadiyah menerima karena sebagai nazir posisinya. Maka akan saya sampaikan berkenaan dengan sebenarnya apa sih kewajiban dan hak-hak nazir itu, gitu ya. Ini bisa jadi ibu-ibu juga sudah mengetahui akan hal itu, namun ini mengingatkan ya, berkenaan dengan kewajiban dan hak-hak nazir yang telah diatur di dalam kompilasi hukum Islam buku 3. Bagaimana di sini menyebutkan bahwa nazir berkewajiban untuk mengurus ya, dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Nah, ini di sini mengurus ibu-ibu, mengurus dan bertanggung jawab ya. Jangan sampai ya kan ya niatan dari si wakif diserahkan kepada nazir itu supaya digunakan untuk kepentingan umum ya, tapi kemudian karena belum sempat atau kemudian tidak sempat atau
belum tahu, tidak tahu mau dijadikan apa ini, ya si objek wakaf ini akhirnya terbengkalai atau tidak terurus. Ya, mubadzir, ya tidak digunakan maksudnya ya, tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Padahal tujuannya ya supaya digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam kan begitu ya. Nah, di sini kemudian apa namanya? Si nazir itu karena memiliki kewajiban ya ibu-ibu ya, kewajiban mengurus dan bertanggung jawab ini yang sangat penting. Selain itu apalagi kewajiban si nazir? Karena berbadan hukumnya misal Muhammadiyah, pengelolaannya di bawah Aisyah pun juga berbadan hukumnya Muhammadiyah, gitu ya. Nah, ini nazir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya. Kepada siapa? Kepada siapa laporannya itu? Kepala KUA kecamatan setempat. Ya. Di sini dengan ditembuskan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Nah, jadi kalau tata caranya bagaimana itu sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Itu ya. Nah, itu beberapa kewajiban yang dilakukan oleh nazir. Nah, itu yang saya mengingatkan kembali bahwa jika ada tanah wakaf misal atau benda bergerak misal diwakafkan kepada Muhammadiyah melalui Aisyah misal, maka kita gunakan untuk kepentingan umum itu kita kelola gitu. Nah, bagaimana kemudian tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf itu? Nah, meskipun pimpinan daerah Muhammadiyah PDM itu sudah ada majelis wakaf ya ibu-ibu ya. Nah di sini ibu-ibu Aisyah, karena di Aisyah belum ada majelis wakaf atau memang tidak ada ya, karena sudah di satu pintu dengan PDM. Nah, maka ibu-ibu jika ada tanah wakaf itu segera dilaporkan ya ke PDA, nanti PDA akan laporan ke PDM. Nah, untuk apa? Supaya segera diproses ini. Ya. Diproses seperti apa nanti prosesnya setelah terpenuhi syarat-syarat dokumen itu. Ya. Maka si wakif tadi bisa menyatakan ikrar wakafnya di hadapan PPAIW. Ya. Jadi dia untuk melaksanakan ikrar wakaf itu. Kalau isi dan bentuk ikrar wakaf itu ditentukan ya, ditetapkan ya oleh Menteri Agama ya. Namun nanti biasanya akan dipandu oleh petugas dari kecamatan tadi yang maaf dari KUA, dari PPAIW yang KUA setempat sesuai dengan objek wakaf tersebut. Nah, kemudian apakah hanya itu saja? Tidak. Untuk melaksanakan ikrar wakaf itu supaya sah ya Bu ya, dikatakan sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Nah, maka tidak hanya wakif dan petugas dari PPAIW saja, yaitu yang dari KUA ya, tidak hanya itu saja. Tapi kemudian harus ada saksi-saksi yang itu sekurang-kurangnya 2 orang. Nih. Jadi unsur-unsur itu harus terpenuhi. Ya. Nah, bagaimana ini caranya? Saya ingin wakaf nih ke Muhammadiyah, kan gitu ya. Supaya dikelola Aisyah, misal begitu ya. Nah, maka nanti
syarat-syarat itu, misal kalau kita masih hidup, ya, si wakif ini masih hidup, dan objek sesuai dengan nama si wakif, maka itu cukup dokumen-dokumen yang berkaitan dengan diri si wakif, ya, KTP, KK, misalnya itu ya, itu bisa diserahkan kepada PPAIW untuk proses pengikraran wakaf. Ini contoh yang seperti itu. Lah, biasanya ada juga yang wakif ini atau calon wakif ini pernah menyampaikan pesan, ya, wasiat, ya, kepada ahli warisnya, nanti kalau saya meninggal, maka tanah ini wakafkan ke Aisyah, misal begitu. Nah, si ahli waris ini ingin melaksanakan itu, melaksanakan proses perwakafan itu. Bagaimana caranya? Pastinya caranya berbeda dengan wakif yang masih hidup. Kalau wakif masih hidup, berarti kan dirinya sendiri itu ya sudah dokumen-dokumen terpenuhi sendiri. Nah, kalau ini si wakifnya sudah meninggal dan yang mengurus ahli warisnya, maka ahli waris bisa meminta penetapan di pengadilan agama berkenaan dengan penetapan ahli waris. Setelah ditetapkan ahli warisnya siapa saja, maka di situ SHM kan masih atas nama si pewaris orang yang meninggal ini atau si mayit ini ya. Maka di situ harus balik nama dulu itu ya. Harus proses balik nama ke BPN ya, dari pewaris kepada ahli waris. Itu harus dilakukan proses itu. Setelah SHM atas nama ahli waris, maka disitulah baru proses wakaf, ikrar wakaf dilakukan. Kenapa kemudian kok harus seperti itu prosesnya? Ya, karena orang yang telah meninggal itu tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Tidak bisa orang yang telah meninggal itu melakukan ikrar wakaf, maka itu harus dilimpahkan kepada ahli warisnya. Jadi pewaris kemudian karena pewaris yang meninggal ini ya, yang mengurus ahli warisnya. Tapi harus balik nama dulu di SHM-nya itu. Dari pewaris balik nama kepada ahli waris. Dari ahli waris kemudian balik nama karena ahli waris sebagai wakif ya, berarti balik nama kepada nazir. Nah, begitu prosesnya agak lebih panjang karena memang sesuai dengan yang namanya yang ada dalam SHM itu meninggal begitu, maka prosesnya akan berbeda. Nah, ini contoh-contoh seperti itu, maka disitulah komitmen ahli waris itu sangat dibutuhkan. Nah, bisa timbul persoalan kalau kemudian ada permasalahan di antara ahli waris bahwa ada yang setuju melaksanakan wasiatnya, ada yang tidak setuju karena itu cuma lisan atau bagaimana. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau seperti itu nanti prosesnya terkendala. Tapi kalau sama-sama rela ya sudah melaksanakan apa yang dipesankan dulu oleh si yang meninggal ini, maka itu akan lebih mudah, akan lebih cepat. Ini berkenaan dengan wakaf. Setelah tadi melakukan ikrar wakaf, isinya juga telah ditentukan oleh Menteri Agama, ya, maka proses ya ikrar wakaf tadi dibuat akta ikrar wakaf, harus disahkan. Ya. Jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurang 2 orang tadi itu. Ya. Dalam ikrar wakaf tersebut kemudian si wakif, orang yang mewakafkan ini diharuskan menyerahkannya kepada pejabat yang disebut PPAIW tadi. Tanda bukti pemilikan harta benda, misalnya SHM contohnya itu ya, misalnya.
jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak yang dimaksud. Nah, ini. Kemudian surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Nah, itu kira-kira Ibu-Ibu, kalau kemudian ada penyelesaian perselisihan benda wakaf itu dilakukan di mana sesuai dengan pengadilan agama setempat. Nah, ini semoga tidak ada sampai perselisihan atau sengketa ke pengadilan, ya, maka kita harus mengantisipasi ya, objek-objek tanah wakaf harus segera kita openi, ya, itu ya. Diopeni maksudnya ini adalah tidak hanya dari diduduki saja, dimakmurkan, difungsikan, digunakan, namun juga secara legalitas juga harus dilaksanakan. Mungkin itu Ibu-Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, Ibu-Ibu Aisyah sekota Malang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat karena memang sangat penting persoalan wakaf ini dan untuk jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.